Bagaimana Pak Kamat, siapa dulu yang Di samping kanan saya ada Wakil Kepala Madrasah Ustaz Mersidin. Ya, bisa juga ke Ustaz Kurnia selaku komite sekolah. Kita mulai dari wakil dulu atau komite dulu, terserah kita. bisa dengan pihak komite, siapa tahu ada keperluan yang ya bisa dia lakukan untuk ya Silakan. Abe, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ustaz Cep Kurnia selaku ya sebagai ketua komite dan sekaligus sebagai direktur pondok. Ya. Salam semangat dari gua Pak Cep. Baik. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Kamat bagaimana visi dan misi MTS Rahmatul Asri ini untuk ke depan, ada visi dan misi. Sepemahaman Pak Cecep ya sebagai komite sekaligus sebagai direktur, bagaimana kita melihat visi dan misi ini sudah sejauh visi dan misi ini. Ya, jadi menurut amatan ya. Untuk visi dan misi yang kami lihat ini alhamdulillah sudah hampir 80% sudah terlaksana visi dan misi ini, terutama hampir sama dengan visi dengan pesantren karena sinkron dengan visi misinya pesantren. Jadi kami dengan sekolah dan pesantren saling mendukung antara mensukseskan visi dan misi yang sudah kami rancang seperti itu, Pak. Oke, jadi itu gambarannya. Kemudian di dalam penentuan visi dan misi yang sudah ditentukan oleh MTS Rama ini, sejauh mana keterlibatan pihak komite ya dalam penyusunan visi dan misi ini? Setiap penyusunan apapun itu, baik visi dan misi, apapun penyusunan, kami selalu dilibatkan dalam penyusunan baik visi atau penyusunan apapun, termasuk program kerja, termasuk dana bos dan sebagainya, kami selalu dilibatkan oleh MTS Rahmatul Asri. Berarti dalam setiap kegiatan-kegiatan tentang penyusunan program penyusunan anggaran itu keterlibatan pihak komite sungguh sangat proaktif di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Baik. Terus di dalam penyusunan program-program yang akan dikembangkan oleh pihak sekolah, pihak MTS itu tentu bagaimana mekanisme di dalam penentuan program-program yang akan dilakukan oleh MTS itu ya, sebagai dasar ya, karena kan di dalam program-program itu tentu kan ada program-program yang akan dilaksanakan. Kira-kira menurut amatan Cepkomnya sebagai komite, apa yang dasar di dalam penentuan program itu? Ya. Penentuan dasar program kami melihat dari visi dan misi yang sudah ditetapkan, seperti itu melihatnya program-program dari visi dan misi, apa yang harus dilakukan, bagaimana visi dan misi itu bisa terlaksana, maka disitulah kami juga ikut terlibat dalam penyusunan program-program seperti itu. Artinya kan program yang disusun itu kan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi itu. Kalau bisa kita gambarkan program-program apa saja itu di dalam keterlibatan kita di dalam penyusunan
program itu. Jadi gambaran lah contoh-contoh program yang sudah bisa yang direncanakan di dalam pengembangan sekolah itu dalam capaian mencapai visi dan misi itu. Ya. Pengembangan kurikulum seperti itu, pengembangan kurikulum, terus penyusunan kegiatan, apa lagi itu namanya, peningkatan mutu baik mutu guru atau siswa, seperti itu program-program, bagaimana program-program kedisiplinan juga siswa, kedisiplinan juga guru, seperti itu. Ya. Jadi itu gambaran-gambaran secara umum dalam hal melakukan peningkatan mutu guru, peningkatan kedisiplinan ya. Dalam bentuk realnya, actionnya itu dalam bentuknya seperti apa itu kegiatannya yang dilaksanakan. Misalnya kalau peningkatan guru ya dalam bentuk apa saja. Kalau peningkatan mutu guru biasa kami adakan workshop seperti itu. Kami mengundang pemateri dari kabupaten, biasa juga pemateri dari luar kabupaten mengundang untuk mengadakan workshop. Dan untuk peningkatan mutu siswa, ya kami juga adakan pelatihan-pelatihan, banyak pelatihan-pelatihan seperti bimbingan bahasa, bimbingan KSM, seperti itu, bimbingan Pak, seperti itu. Ya, baik. Berkaitan dengan kedisiplinan santri dan santriwati kita, di dalam dokumen unggahan itu sudah jelas sekali tata tertib, ya, tata tertib yang tentu kami baca bahwa tata tertib itu tentu menjadi acuan bagi santri dan santriwati, termasuk orang tua santri dan santriwati di dalam melihat tata tertib itu. Kalau kami baca, situ ada sejumlah tata tertib, poin-poin pelanggaran yang masuk kategori A, B, C kan, seperti itu Pak. Kemudian ada sistem poin, ya, sistem poin, ya. Jadi misalnya pelanggaran ini poinnya sekian. Menurut pengamatan sepertinya sebagai komite, bagaimana pemahaman komite di dalam aplikasinya itu di lapangan terhadap poin-poin itu, tata tertib itu dengan sistem poin. Kami untuk sistem itu kan sejalan dengan peraturan-peraturan yang sudah dijalankan di pondok ini juga. Begitu juga sistem poin, ada pelanggaran ringan berapa poin, ada pelanggaran sedang, pelanggaran berat, pelanggaran ringan apa saja pelanggaran ringan, dan pelanggaran sedang apa saja pelanggaran sedang. Itu peraturan di sekolah tidak jauh beda dengan apa yang sudah ada peraturan di dalam pondok, seperti itu Pak. Jadi ada juga sistem poin-poin begitu. Jadi kalau sudah mencapai pelanggaran yang sangat berat, maka disitulah ada yang skorsing atau dikasih keluar, seperti itu. Jadi itu. Ada juga dapat pembinaan yang masih bisa dibina, ya kami lanjut pembinaan. Dan di pondok ini juga ada mahkamah yaitu nantinya yang akan mengadili, seperti itu. Kalau di sekolah kan ada BK nanti yang tangani seperti itu. Jadi antara BK dengan mahkamah yang ada di pondok itu saling kerjasama, seperti itu. Baik pelanggaran di dalam sekolah ketika waktu sekolah atau pelanggaran di luar sekolah, seperti itu. Baik. Terus berkaitan dengan kedisiplinan ini, bagaimana artinya upaya yang dilakukan di dalam menyampaikan, menginformasikan terhadap tata tertib atau tata tertib sekolah itu kepada orang tua. Ini bagaimana teknisnya itu, mekanismenya, ya, sehingga orang tua santri dan santriwati itu betul-betul memahami aturan-aturan itu. Ya. Kalau untuk orang tua santri, biasa kami ada pertemuan orang tua santri, orang tua siswa, biasa setiap semester, biasa juga setiap 3 bulan, karena ada kan perpulangan 3 bulan, jadi situ kumpul orang tua santri sebelum menjemput anaknya, dan kami juga mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan seperti itu. Dan sebelum pulang juga biasa kami menyebar surat, dan di situ terdapat peraturan-peraturan pondok, apa-apa saja, seperti itu.
Dan setiap santri juga dikasih buku tata tertib. Di situ semua sudah komplit aturan-aturannya, baik aturan di sekolah maupun aturan di pondok seperti itu. Berarti ada semacam dokumen bagi pihak santri atau santriwati sebagai dokumen dari segi pelanggarannya itu, semacam buku apalah catatan itunya. Kayak seperti ya catatan-catatan tentang kedisiplinannya itu untuk setiap santri dan santriwati. Ada dokumen seperti itu. Ada. Kalau bisa digambarkan bagaimana gambarannya itu dokumen yang itu menyangkut tentang kedisiplinan itu, yang berisi tentang poinnya itu. Gambaran seperti poin-poin peraturan-peraturan yang ada di buku tata tertib itu komplit, seperti misalkan kalau tidak masuk kelas 1 hari, kalau tidak pergi masjid kalau di pesantren. Nah, di situ ada poin apa hukumannya dan apa sanksinya. Di situ apa sanksinya? Ada sanksinya menulis Al-Qur'an, ada sanksinya membersihkan dan lain-lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi di dalam buku itu sudah komplit, kalau pelanggarannya ini sudah mencapai poin sekian, berarti ini sanksinya. Kalau poinnya masih sekian, ini sanksinya seperti itu. Oh iya. Jadi ada dokumen tersendiri untuk realisasi daripada. Dokumentasinya ada di setiap asrama, ada di setiap, bahkan di setiap wali kelas ada itu. Karena dia langsung kalau laporan langsung masuk semua terpusat. Oh gitu. Jadi kontrol terhadap tata tertib untuk setiap santri-santriwati itu bisa langsung dari pihak guru yang menyampaikan dari setiap pelanggarannya itu untuk disampaikan dan dimasukkan dalam memang yang menangani tentang kedisiplinan itu. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya dalam hal ini Pak Cepurnia sebagai ketua komite sekaligus direktur pesantren, di dalam perekrutan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, apa yang menjadi dasar acuan atau kriteria-kriteria itu, ya, yang kita pahami? Kalau kami ini dalam rekrut guru ada tim, memang tim khusus untuk mewawancarai seperti itu. Ada tim khusus untuk mewawancarai. Misalkan kalau ada guru yang masuk misalkan bidang matematika, ada juga nanti yang wawancari bagaimana dia guru matematika ini. Kalau mau jadi pembina di asrama, ada juga yang wawancari beda lagi itu ya. Oke, jadi ada mekanisme